Kirgistan, dengan nama resmi Republik Kirgis, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesar adalah Bishkek. Sekitar 65% penduduk negara ini terdiri dari suku Kirgistan, sedangkan 35% sisanya terdiri dari komunitas etnis Asia Tengah lainnya. Dalam setahun terakhir saja, terjadi peningkatan jumlah warga Rusia dan Ukraina di negara tersebut. Selain itu, geografi Kirgistan memiliki stepa dan pegunungan yang masih asli dan sempurna. Separuh dari wilayah negara ini adalah pegunungan, dan inilah sebabnya Kirgistan disebut sebagai Swissnya Asia Tengah. Negara ini memiliki iklim kontinental, jadi jika Anda tidak menyukai hawa dingin, ide untuk pergi ke Kirgistan pada musim dingin mungkin tidak masuk akal bagi Anda, karena negara ini memiliki suhu yang sangat dingin dan menusuk. Kirgistan yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 31 Agustus 1991 sebagai Republik Kirgistan. Pada tahun 1992, Kirgistan bergabung dengan PBB dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Islam adalah agama yang paling dominan di Kirgistan, 86% dari populasi adalah Muslim, mayoritas Muslim adalah Muslim non-denominasi dengan persentase sekitar 64%, sedangkan sekitar 23% adalah Sunni, dan merupakan pengikut mazhab Hanafi. Ada juga komunitas kecil Ahmadiyah, meskipun belum diakui oleh negara. Populasi Kirgistan diperkirakan 6.389.500 juta jiwa pada tahun 2019, 34,4% berada di bawah usia 15 tahun, dan 6,2% berusia lebih dari 65 tahun. Negara ini sebagian besar adalah pedesaan, hanya sekitar sepertiga dari penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk rata-rata 25 orang per kilometer persegi. Kirgistan ialah negara kecil, miskin, bergunung dengan ekonomi utamanya pertanian, gandum, kentang, gula bit, kapas, wol, tembakau, buah, daging sapi dan daging domba merupakan produk pertanian yang utama, dengan kapas, wol dan daging sebagai ekspor utama. Mata uang yang digunakan di Kirgistan adalah som. Saat ini, pendapatan rata-rata di negara ini bahkan lebih rendah dibandingkan di Balkan dan Timur Tengah. Misalnya, seorang guru di Kirgistan dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp7.500.000 per bulan. Jika Anda terlibat dalam pekerjaan standar, gaji bulanan rata-rata di Kirgistan adalah antara Rp11.200.000 per bulan, bahkan pensiunan menerima sekitar Rp45 juta per bulan. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan jika Anda memerlukan perangkat teknologi dan jalur Anda mengarah ke Kirgistan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa perangkat teknologi di negara tersebut jauh lebih murah daripada rata-rata dunia. Pasalnya, tidak ada pajak atas produk teknologi di dalam negeri. Selain itu, minuman beralkohol seperti bir jauh lebih murah di Kirgistan dibandingkan di Uzbekistan. Dari menu sarapan dari toko roti hingga sup, semuanya mengandung daging, sedangkan sayur dan buah agak mahal. Anda dapat dengan mudah menemukan 1 kilogram daging sapi di negara ini seharga Rp150.000. Oleh karena itu, jika Anda datang ke Kirgistan dengan mata uang seperti dolar dan euro, kehidupan di negara ini akan terasa mudah dan murah. Kenyataan pahit lainnya adalah negara ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi karena ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan. Orang-orang bermigrasi ke berbagai negara, khususnya Rusia. Misalnya, seorang laki-laki yang tinggal di pedesaan dapat meninggalkan istri dan anak-anaknya di desa, dan pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kirgistan adalah negara termiskin kedua di bekas Uni Soviet, dan saat ini negara termiskin kedua di Asia Tengah. Menurut CIA World Factbook, pada tahun 2011, sepertiga dari penduduk negara itu hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut UNDP,
Tingkat kemiskinan akan terus bertambah. Pada tahun 2009, 31% dari penduduknya hidup di bawah tingkat kemiskinan. Sementara pada tahun 2011 angka ini meningkat menjadi 37%. Selain itu, petugas polisi mungkin melakukan pemeriksaan paspor dan mencoba mengambil uang dari Anda. Tidak adil untuk menggeneralisasi hal ini, tetapi beberapa orang pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Terlebih lagi, jika Anda mengunjungi Kirgistan untuk penjelajahan kota, mungkin tidak terlalu membuat Anda bersemangat. Pesona Kirgistan yang sebenarnya terletak pada hidangan dagingnya, pegunungan, dan padang rumputnya. Jika Anda membawa 15 juta rupiah, Anda dapat menikmati liburan menyenangkan di Kirgistan selama sebulan. Kirgistan adalah negara berkembang dan baru berusia 30 tahun. Oleh karena itu, pembangunan masih terus berlangsung di dalam negeri. Misalnya, di beberapa wilayah kota Kirgistan, banyak debu dan jalan yang belum dibangun dengan baik, sehingga kendaraan yang lewat dapat menimbulkan debu yang memenuhi udara. Selain itu, masyarakat Kirgistan tinggal di tenda yang disebut yurt di sekitar padang rumput. Ketika Kirgis memiliki sejarah penggembala semi pengembara, yang tinggal di tenda-tenda bulat disebut yurt dan menggembalakan domba, kuda, dan yak. Tradisi nomaden ini diselenggarakan musiman. Setiap keluarga menggiring ternak mereka ke padang rumput di puncak gunung di musim panas. Di sisi lain, di daerah pedesaan, Anda mungkin melihat sesuatu yang menarik dalam keluarga yang tinggal bertahun-tahun. Setiap orang telah menetapkan peran termasuk anak-anak. Misalnya, Anda dapat melihat anak berusia 5 tahun merawat domba sendirian. Atau Anda mungkin menyaksikan seorang gadis berusia 12 tahun mengambil alih semua tanggung jawab memasak di rumah. Dalam hal ini, generasi muda Kirgistan memiliki karakter yang dewasa dan tidak pernah manja. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa budaya mereka memiliki sistem seperti suku. Dengan kata lain, masyarakat Kirgistan memiliki ikatan kekerabatan yang erat. Misalkan sebuah keluarga dalam suatu suku memiliki kondisi yang lebih buruk daripada keluarga lainnya, maka para tetua melakukan intervensi, misalnya, keluarga miskin diberikan ternak agar mereka dapat mengembangkan peternakan. Ini sungguh merupakan hal yang luar biasa, jika salah satu kaki Anda tersandung atau Anda berada dalam situasi sulit. Kerabat Anda akan segera membantu Anda bangkit kembali. Singkatnya, mereka adalah keluarga yang hidup menurut adat istiadat tradisional dan menjalani kehidupan yang erat satu sama lain. Ada juga beberapa situasi unik Kirgistan, terutama tentang pernikahan. Di banyak wilayah Kirgistan, ada praktik penculikan anak perempuan. Praktik ini ilegal, namun ketika seorang pria menculik seorang gadis, keluarga tidak melaporkannya ke polisi dan biasanya menyetujuinya. Tradisi ini sudah ada sejak era Soviet dan tampaknya masih hidup. Jadi meski era Uni Soviet telah berakhir, beberapa tradisi masih tetap dipertahankan. Bagian yang sangat disayangkan adalah bahwa beberapa gadis di Kirgistan dapat diculik, meskipun mereka tidak menyukai orang tersebut. Dengan kata lain, di Kirgistan, anak perempuan bisa menikah dengan pria yang tidak mereka inginkan. Hukuman untuk penculikan adalah penjara hingga 10 tahun. Namun setiap tahun sekitar 7.000 anak perempuan diculik. Bahkan ada hal lain yang mungkin benar-benar membuat Anda takjub. Misalnya, jika seorang laki-laki yang sudah menikah meninggal pada usia muda, maka janda tersebut dapat dikawinkan dengan saudara laki-laki suami yang meninggal tersebut. Sebab, khususnya di pedesaan, perempuan dianggap tidak pantas hidup sendiri. Tugas sehari-hari tidak hanya dilakukan sendirian, tetapi seorang perempuan yang menopang hidupnya sendiri merupakan kesulitan tersendiri di Kurdistan. Salah satu hal positifnya adalah perempuan hamil di Kirgistan sangat dihormati. Hal ini karena konsep garis keturunan sangat penting di Kirgistan. Silsilah sebuah keluarga tidak boleh kering. Ikatan darah harus diwariskan dari generasi ke generasi. Orang yang meneruskan garis keturunan memperoleh status tertentu dengan dilahirkan melalui wanita hamil. Misalnya, ibu hamil tidak diberi tugas yang berat dan melelahkan.
Saat bayi lahir, bayi diberi mentega sapi yang dicairkan. Saat Anda mengunjungi sebuah keluarga di perkotaan, Anda akan melihat gaya hidup yang sesuai dengan Islam. Tetapi saat berada di daerah pedesaan, sebuah keluarga sering melakukan ritual untuk mengusir roh jahat. Jadi jejak perdukunan dan terorisme pra-Islam masih tetap hidup di negara ini. Di Bishkek, Anda akan menemukan sebuah keluarga yang hidup sepenuhnya sesuai dengan budaya Rusia. Oleh karena itu, Kirgistan adalah negara yang terbuka terhadap penafsiran berbeda bagi setiap orang. Anda akan melihat tradisi keluarga tersebut di negara itu, tergantung pada sisi mana yang Anda lihat, dan mengatakan seperti inilah Kirgistan. Kesimpulannya, Kirgistan adalah negara yang memperoleh nilai melalui kehidupan padang rumput dan menjadi terkenal. Kehidupan di mana keluarga-keluarga memelihara hewan mereka, saling melindungi, dan saling menjaga ikatan yang kuat, adalah contoh budaya yang patut menjadi teladan bagi banyak masyarakat. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Kirgistan? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silakan klik tombol suka dan berlangganan.